Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2020203860202035 yang akan membahas tentang sistem moneter Islam. Ekonomi moneter merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Secara khusus, ekonomi moneter juga mempelajari mengenai sifat, fungsi, peranan uang, dan pengaruh uang pada aktivitas perekonomian sebuah negara. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai uang, seperti halnya pasar uang, mekanisme pencipta uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis keuangan. Pengertian ekonomi moneter menurut para ahli sangatlah berbeda-beda. Seperti menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Secara umum, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan serta pembayaran nasional dan internasional. Ekonomi moneter membahas mengenai uang dan perekonomian suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dalam perekonomian manusia. Ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi moneter meliputi yang pertama, yaitu peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kini transaksi jual beli tak lagi menggunakan sistem barter, melainkan sudah menjadikan uang sebagai alat pembayarannya. Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tidak lagi hanya berkisar pada uang kertas atau uang logam. Yang kedua yaitu sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar pada suatu negara. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem moneter ini antara lain menciptakan iklim dan lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Yang kedua, penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Yang ketiga, berperan dalam pencepatan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup sistem moneter yang ketiga yaitu struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia tak lain dan tidak bukan yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dan menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan yang ada di dalam negeri. Pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Namun hal ini tak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tapi juga uang kuasi. Jadi dalam arti yang lebih luas, bahwa jumlah uang beredar adalah total dari seluruh jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang ada di masyarakat. Jumlah uang yang beredar ini termasuk besar kecilnya uang yang digunakan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi di suatu negara. Yang terakhir adalah pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, penggerakan modal, dan nilai tukar antar mata uang yang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, intuisi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait penggerakan modal, pembayaran internasional, nilai tukar mata uang, dan tingkat perkembangan ekonomi. Konsep dasar ekonomi moneter terbagi menjadi dua golongan, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter Islam. Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional terdapat tujuan dari memegang uang yang didasarkan pada tiga keinginan, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi.
Selanjutnya yaitu konsep ekonomi moneter Islam. Tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga, konsep ekonomi moneter Islam justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan riba. Hal ini didasarkan pada perekonomian pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang tak menggunakan instrumen bunga pada masanya. Perekonomian di Arab pada masa itu adalah perekonomian perdagangan, bukan perekonomian ekonomi berbasis pada sumber daya alam yang pada masanya belum ditemukan. Konsep dasar pada ekonomi moneter syariah memandang bahwa uang sebagai nilai tukar atau alat tukar yang dapat mempresentasikan daya beli yang dianggap menjadi satu-satunya fungsi uang. Contoh penerapan ekonomi moneter atau kebijakan moneter salah satunya bisa dilihat dari ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Saat kondisi seperti ini, pemerintah melalui bank sentral atau jika di Indonesia ada Bank Indonesia akan meningkatkan adanya cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Akan tetapi, jika dalam kondisi sebaliknya atau suatu negara mengalami deflasi, maka pemerintah melalui bank sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Demikian pemaparan materi dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.